Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata ketika sebuah rig pengeboran minyak lepas pantai bernama Deepwater Horizon di Teluk Meksiko meledak, yang mengakibatkan 11 dari 126 orang pekerjanya meninggal dunia. Dan kejadian ini terjadi pada 20 April 2010 dan menjadi tragedi kebakaran kilang minyak terbesar abad ini. Di sini kita diajak menyimak cerita yang diangkat dari kisah nyata ini melalui sudut pandang seorang Mike William, kepala teknisi elektronik di kapal pengeboran minyak di Deepwater Horizon. Mike yang diperankan oleh Mark Wahlberg adalah sosok ayah yang harmonis bersama keluarga kecilnya, yaitu istri dan seorang putri berusia 8 tahun. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya mau sedikit ngejelasin dulu beberapa pihak yang ada dalam film ini. Transocean adalah perusahaan pemilik kapal pengeboran yang menyewakan jasa pengeboran lepas pantai di mana tempat Mike bekerja. Sementara BP British Petroleum merupakan perusahaan yang menggunakan jasa dari Transocean. Ini adalah Jimmy Harrell, pimpinan Transocean yang merupakan subkontraktor dari British Petroleum. Dia adalah seorang insinyur handal perminyakan dan memiliki banyak prestasi dan penghargaan. Dan ini adalah Donald Vidrin, dia merupakan pengawas senior dari British Petroleum. Kasus Deepwater Horizon sebenarnya melibatkan dua argumen ilmiah antara Jimmy Harrell dan Donald Vidrin yang melandasi pengambilan keputusan pada saat itu. Alah, pilek euy. Di awal film terlihat sebuah helikopter yang membawa Mike, Jimmy, dan Andrea, serta beberapa karyawan Transocean lainnya yang mendarat di Deepwater Horizon. Kemudian mereka berpapasan dengan beberapa orang karyawan dari perusahaan Schlumber yang akan pulang. Karyawan Schlumber ini bertugas melakukan seminisasi pada pipa bawah air, kemudian menguji ketahanan bantalan semen tersebut. Namun sebelum menyelesaikan seluruh pekerjaan mereka diminta pulang oleh Donald Vidrin, pengawas senior dari British Petroleum. Lalu scene berlanjut ketika Jimmy, Mike, dan Andrea yang telah tiba di geladak kapal kemudian mempertanyakan kehadiran kapal Bankston, yang mana seharusnya dia belum berada di sana. Kapal Bankston adalah kapal yang akan membawa lumpur hasil pengeboran, padahal pengeboran belum akan dimulai. Ternyata kapal tersebut diminta oleh Vidrin untuk berada di sana karena menurut informasi dari Vidrin, pengeboran akan dilakukan pada pukul 6 sore hari. Get on the radio to Captain Landry on Bankston and see what he's doing and why. Deepwater Horizon, this is Damon Bankston. Go ahead. Damon Bankston, this is Deepwater Horizon. Over. The OIM wants to know what you're doing here. Well, I'm told to be ready to start taking on drilling mud about 1800. Wow. Well, here we're getting off this beast and moving on to the next. Who's they? Vidrine, Kaluza. BP company, man. I don't know. I'll wait for the order and come pick up your mud. Kemudian terlihat Mike yang sedang memeriksa kondisi timnya di bagian pengeboran. Beginning actuation. Di sana ada Caleb dan Sen yang menjawab pertanyaan Mike bahwa tim dari Schlumber belum melakukan pengujian bantalan semen. Setelah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, kemudian Jimmy membawa Mike untuk menemui Donald Vidrin. Untuk mempertanyakan keputusan yang telah dia buat. Disinilah konflik mulai terjadi antara Jimmy yang lebih mengutamakan keselamatan kerja dan meminta pengecekan menyeluruh pada semua persiapan sebelum pengeboran dimulai. Dia berdebat dengan Donald Vidrin yang menginginkan pengeboran segera dilakukan, karena tenggat waktu pengeboran telah mandat selama 43 hari dari jadwal yang seharusnya, sehingga telah menyebabkan pembengkakan anggaran. Welcome back, Mr. Jimmy. Don Vidrine and Bob Kaluza. 43 days and $50 million over budget. You don't want to know if that cement job on this well is We are confident in the integrity of our cement job. So I assume Schlumberger guys said the same. I mean, that cement job is compromised and everything above it is. Cement's the only thing between us and a blowout. We're going to run a negative pressure test before we do anything else. Akhirnya dilakukanlah pengujian tekanan negatif, di mana terlihat Vidrin sangat berharap hasil dari pengujian tersebut dapat membuat pengeboran segera berjalan. Pressure test.
1995. Namun terlihat dalam pengujian tersebut tekanan melebihi indikator normal dan kita diperlihatkan di bawah laut terlihat reaksi yang tak seperti biasanya. Namun Vidrin bersikeras bahwa walaupun indikator menunjukkan angka tak normal, namun tak ada lumpur yang naik di mana seharusnya itu terjadi jika memang angka tersebut adalah benar. Dan Vidrin berpendapat ini adalah kesalahan pembacaan dari mesinnya. Dikarenakan Vidrin yang terus ngotot, kemudian Jimmy menyerahkan sepenuhnya pengujian tersebut pada Vidrin dan kemudian meninggalkannya. We got a good test. We're gonna start sending you some blood to clean. Boys, we got a good test. Akhirnya tim yang berada di ruang penyaringan diinformasikan untuk segera siaga bahwa pengeboran akan segera dilakukan. Dan mereka yang sedari tadi menunggu senang mendengarnya karena setelah itu mereka akan mendapatkan waktu liburan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Terlihat lumpur pengeboran mulai naik dan kapal Bankstone diminta untuk segera mendekat guna mengangkut lumpur tersebut. Dan para tim pun semangat melakukan pekerjaannya. Terlihat pula Jimmy yang sedang menuju kamarnya untuk mandi sebelum kembali ke geladak. Dan Mike yang sedang berbicara via internet bersama istri tercintanya. Namun hal mengejutkan terjadi ketika tekanan pada pipa pengeboran melonjak pada tekanan yang sangat tinggi yang memaksa mereka untuk mematikan mesin. Namun tekanan tak berhenti. Kemudian Jason meminta agar area pengeboran segera dikosongkan. Dan dia membentak pada Vidrin yang terus menekannya untuk melakukan pengeboran. Namun kembali Vidrin mengancam akan melaporkannya pada atasan. Secara bersamaan di tempat lain, Caleb melihat adanya lumpur yang keluar dari ruang pengeboran. Dan ini pertanda tak baik. Yeah, Caleb. Belum sempat bertindak, kemudian secara tiba-tiba lumpur menyembur dahsyat yang membuat mereka semua yang berada di sana terlempar. Mike yang berada di ruangan kamarnya merasakan ada sesuatu hal terjadi, namun belum begitu mempedulikannya dan terus berkomunikasi dengan istrinya. Kemudian dengan segera Jason menutup katup yang membuat sesaat semburan tersebut dapat dihentikan. Terlihat juga di sana Vidrin telah kuyup dibasahi oleh semburan lumpur beserta pekerja lainnya yang berada di sana. It's the biggest damn kick I ever seen. That is a genuine dinosaur tooth. Alarm in the mud pits again. Tak berselang lama terjadi ledakan di dasar laut yang membuat katup penutup meledak dan lumpur bercampur gas naik ke atas, terutama di ruang penjaringan lumpur. Kemudian semburan hebat terjadi. Kemudian mereka berusaha untuk menutup katup kedua. Namun hal itu tak dapat menahan semburan lumpur yang bertekanan sangat tinggi. Semburan lumpur memporak-porandakan semua yang ada di sana, disusul dengan ledakan hebat yang menghancurkan seluruh area yang ada di sana. Kemudian api menjalar hampir ke semua sisi ruangan. Jason dan Doug tak terselamatkan.
Kapal Benston segera menghubungi penjaga pantai, menginformasikan ledakan terjadi di Deepwater Horizon dan segera meminta bantuan. Kemudian terlihat Mike yang bangkit dari reruntuhan dan membantu temannya Doggy. Dan semua kru segera diselamatkan menggunakan sekoci. Mike lalu kembali ke dalam menyelamatkan beberapa orang temannya dan kemudian mencari Jimmy. Sementara itu Andrea yang hendak memutus pipa bawah dia dicegah oleh Kusta. Kusta mengatakan bahwa dia tak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut dan yang memiliki wewenang hanyalah Jimmy. Lalu scene berpindah dan diperlihatkan Dale yang berusaha untuk mencegah sebuah derek menimpa kru yang ada di bawahnya. Saat derek berhasil dialihkan terjadi ledakan yang membuat dirinya terpental dan akhirnya dia pun tak selamat. Di dek kapal terlihat Jimmy yang telah berada di sana bertatapan dengan Vidrin yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Lalu menyuruhnya untuk segera menaiki sekoci. Kemudian segera memutus sambungan pipa namun tak berhasil dan ledakan susulan terjadi yang membuat mereka harus segera meninggalkan kapal. Right here. No, pop. Still burning? There's still flow, Mr. Jimmy. Oh, come on. Please. Still burning, Mr. Jimmy. We gotta go. Saat Jimmy dan lainnya telah menaiki sekoci darurat, tinggallah Mike dan Andrea yang tak berani melompat, namun Mike mencoba meyakinkannya dan mendorongnya, akhirnya mereka berdua selamat. Semua kru dikumpulkan di kapal Benston, dan Jimmy mendata semua kru yang selamat, termasuk Vidrin yang sepertinya merasa sangat bersalah atas keputusan yang telah dibuatnya. Begitulah akhir sejarah kelam dari sebuah bencana yang terjadi di pengeboran minyak lepas pantai Deepwater Horizon yang berlangsung selama 88 hari dan merupakan bencana terbesar abad ini. Tragedi ini menewaskan 11 dari 126 pekerja yang ada di sana dan menyebabkan kerugian mencapai 44 triliun rupiah. Dan tragedi ini menyebabkan kerusakan ekosistem alam yang sangat luar biasa. Dan film pun selesai. Baiklah, itulah tadi alur cerita film dari Deepwater Horizon. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.